akan pergi. Jadi Lord M bentar lagi akan meninggal nih kayaknya. Episode 4. Victoria sedang berjuang dalam proses melahirkan. Situasi yang amat tegang. Akhirnya persalinan berjalan lancar, dan Ratu berhasil melahirkan bayi laki-laki. Entah mengapa Victoria tak terlalu tertarik dengan bayi keduanya. Latar berpindah ke Coburg, Jerman. Duke of Coburg masih menjalani hobinya, bermain wanita. Malangnya saat hendak berhubungan, tiba-tiba Duke meregang nyawa. Secret mengunjungi Eliza. Anaknya sedang sakit. Karena Secret kini menjadi kepala penata rias, gajinya lebih besar. Ia bisa memberi lebih banyak pada Eliza. Victoria merasa tak bergairah. Putranya hanya lahir untuk menjadi pewaris. Ia tak sepenuhnya merasa menjadi ibu. Suatu hari ada kabar bahwa bocah John, si penyusup istana, sudah tersebar beritanya ke masyarakat. Entah siapa yang menyebarkan berita itu, tapi hal itu mempermalukan harga diri ratu. Albert juga berpikir privasi istana juga tak aman lagi. Albert memerintah Lezen untuk mencari pelaku yang menyebarkan kasus penyusup itu. Kalau tidak juga ditemukan, Lezen akan dipecat. Setelah itu, Lezen langsung memberi instruksi ke semua stafnya untuk memberitahu siapa orang yang telah menjual informasi pribadi tersebut kepada publik. Lalu Albert dapat surat dari Coburg tentang berita kematian ayahnya. Kabar yang membuat Albert cukup terguncang. Victoria jadi mengkhawatirkan Albert. Ia ingin ikut pergi ke Coburg menemani suaminya dalam pemakaman ayahnya. Tapi Albert melarangnya. Victoria juga sedang tidak baik-baik saja setelah melahirkan. Lebih baik Albert pergi sendiri saja. Di Coburg, Duke of Coburg sudah dibaringkan. Kini Albert dan Ernest sudah menjadi yatim piatu. Tapi tidak bagi Leopold. Albert dan Ernest masih punya Leopold sebagai paman dan ayah. Akhir-akhir ini, Drummond dan Alfred sedang dekat. Rupa-rupanya mereka memiliki perasaan. Wah, gay nih mereka. Victoria masih tak tenang dalam mengurus anak-anak. Ia kepikiran Albert. Bukannya di kamar bayi, Victoria malah duduk termenung masih meratapi kegalauannya. Albert masih menyesal. Terakhir kali sebelum meninggal, ia berkata dan bersikap buruk pada ayahnya. Walaupun seumur hidupnya, ia tak suka pada ayahnya. Upacara pemakaman Duke of Coburg dilangsungkan. Proyek terowongan Mr. Brunel telah selesai dibangun. Pil menyarankan Ratu untuk hadir dalam peresmiannya. Tapi Ratu merasa ia tak bisa hadir. Padahal miniatur bangunan terowongan tersebut terlihat menakjubkan. Ratu tetap tak bergairah untuk hadir. Suatu hari, Lezen melihat Franz punya barang-barang mewah. Lezen jadi curiga. Di lain waktu, ia pun menanyakan kecurigaannya pada Franz. Namun Franz tak merasa melakukan kesalahan. Ternyata yang menyebar informasi rahasia istana adalah Eliza. Secret menyesal bercerita padanya. Kini ia terancam dipecat dari pekerjaannya. Si Eliza ini emang gak tahu diri. Malam harinya, Leopold mencoba menghibur Albert yang sedang sedih. Ia memberitahu kenyataan yang sebenarnya. Jadi dulu saat Charlotte meninggal, Leopold menemani ibunya Albert yang sedang kesepian ditinggal suaminya, Duke of Coburg. Mereka melakukan hubungan hingga lahirlah Albert. Jadi Albert sebenarnya anaknya Leopold. Sungguh tak terduga. Esoknya istana Coburg kedatangan tamu dan kerabat. Terdapat Putri Alda dari Oldenburg. Leopold berniat menjodohkan Putri Alda dengan Ernest. Saat makan siang, Ernest tak suka dengan perilaku aneh Alda. Mereka juga banyak sekali ketidakcocokan. Robot Pil memberitahu pada Ratu, banyak korban jiwa dan korban terluka akibat insiden ledakan menara di gudang senjata. Ia meminta Ratu untuk memberi belasungkawa ke rumah sakit. Ratu sedang tak bersemangat. Tapi Pil terus membujuknya. Akhirnya Victoria terpaksa datang, memberi belasungkawa dan semangat kepada para korban, walaupun dirinya juga sedang tertekan. Melihat Ratu yang perasaannya sedang hampa, Nona Kok berbicara padanya. Nona Kok juga pernah merasakan semangat yang menurun setelah melahirkan, tapi ia hanya memiliki tanah yang diawasi, bukan negara. Kelahiran bisa jadi sebuah kesedihan, tapi Nona Kok yakin Ratu bisa melewati hal yang sulit itu. Beban di pikiran Albert makin bertambah. Apalagi setelah mendengar pernyataan Leopold, ia pun habiskan waktu dengan bermabuk bersama Ernest. Ernest juga curhat, ia tidak akan menikahi Putri Alda.
karena wanita itu bukan tipenya. Pulang ke istana, Albert melampiaskan kekesalannya. Ia jadi benci pada Leopold karena telah menipunya. Kebohongan yang tak pernah diungkap. Ia adalah anak dari ibu dan pamannya. Itu berarti Albert seperti anak haram. Anak-anaknya dari Victoria juga bukan anak sah. Semua yang Albert lakukan untuk negara juga adalah kemunafikan. Semua gara-gara Leopold. Bagaimana jika pers Inggris tahu? Leopold menegaskan tidak ada yang perlu tahu. Itu semua tetap rahasia di antara mereka saja. Tujuan Leopold memberitahu Albert hanya untuk memberi kenyamanan. Albert pulang ke London tanpa pamit ke Leopold. Leopold hanya berharap Albert mau memaafkannya. Suatu hari, Nona Cock dan Wilhelmina memberi hadiah pada ratu. Adalah seekor anak anjing yang lucu. Victoria senang sekali melihatnya. Ia benar-benar gembira. Ia akan jadikan anjing itu sebagai pengganti Das. Anjing itu diberi nama Ayla. Cleary memberitahu Secret bahwa Franz telah dituduh sebagai tersangka yang menjual berita penyusup ke publik. Mr. Peng menemukan uang 10 pounds di kamarnya. Mendengar itu, Secret merasa bersalah. Ia pun jujur pada ratu. Sebenarnya Eliza yang berada di Institut Chiswick dan yang seharusnya menjadi penatarias istana, tapi ia hamil, jadi Secret yang menggantikannya. Untuk mendukung Eliza dan bayinya. Eliza selalu merasa tertindas. Ketika Secret menceritakan tentang bocah John si penyusup, Eliza malah menjual cerita itu ke koran demi mendapat uang. Victoria cukup kecewa. Istana seharusnya dikelilingi orang-orang yang bisa dipercaya. Kali ini Victoria bisa memaafkan Secret, tapi Albert, ia tidak yakin. Alfred bertemu Drummond. Drummond memberitahu bahwa ia akan bertunangan dengan seorang wanita. Alfred kecewa. Pupus sudah cintanya. Albert tiba di istana. Ratu sangat menanti-nantikannya. Setelah itu, ia curhat tentang Secret. Sepertinya ia harus memecatnya. Hari itu Ratu ada acara pembukaan terowongan Mr. Brunel. Ia mengajak Albert. Tapi Albert sedang tak bisa hadir. Hati dan pikirannya masih kacau. Victoria menguatkan. Kemudian dalam acara peresmian terowongan tersebut, para rakyat sudah menunggu Ratu. Ratu masuk dan melihat bangunan yang membanggakan itu. Secret dipanggil pangeran. Albert memberitahu bahwa Secret mendapat posisi baru. Secret bertanya, bukankah ia sudah diberhentikan? Albert berpikir, tanpa Secret, Ratu sepertinya akan kesusahan. Maka dari itu, Albert memberi kesempatan kedua untuk Secret melayani Ratu dengan kemampuan terbaiknya. Secret pun sangat berterima kasih. Victoria sibuk bermain dengan anjing barunya. Duchess berusaha membuat Victoria agar memikirkan bayi keduanya juga. Victoria harus berikan kasih sayangnya sebagai ibu. Di akhir episode, Victoria mengungkapkan keresahannya pada Albert. Ketika ia memandang bayinya, ia merasa seolah-olah tak bisa memberikan apa-apa. Victoria merasa tak berharga sebagai ibu. Terkadang, Victoria juga merasa ia hanya berpura-pura sebagai ibu, berpura-pura sebagai ratu. Sejatinya, ia hanya gadis kecil yang sedang memakai mahkota. Seperti biasa, Albert memberi dukungan pada istrinya yang selalu overthinking itu.